Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Minggu ini 15 Agustus 2021 kita melakukan ibadah Minggu topikal bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah topikal kita minggu ini adalah Anugerah Allah, Akar Hospitalitas Gereja. Pemberitaan firman pada hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Profesor Yahya Wijaya PhD dari Universitas Kristen Duta Wacana. Marilah kita bersama-sama menyambut Tuhan yang hadir dalam ibadah ini dengan menaikkan pujian dan meninggikan nama-Nya. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang mempersekutukan kita dalam kasih persaudaraan Kristus. Damai Tuhan beserta saudara. Tema ibadah topikal kita pada hari ini adalah Anugerah Allah, Akar Hospitalitas Gereja. Umat Tuhan yang terkasih, hospitalitas merupakan salah satu anugerah Allah yang patut kita rayakan dalam hidup keseharian kita maupun hidup menggereja kita. Hari ini kita bersama akan diajar bagaimana kita mampu mengembangkan kasih persaudaraan yang telah dibangun Allah melalui gerejanya. Sebagai sesuatu yang patut untuk kita syukuri dan wujudkan bersama-sama. Kiranya Allah Sang Sumber Anugerah memampukan kita. Alangkah indahnya seri
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan. Ketika di hari ini kami mau beribadah kepadamu. Dalam keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia ini ya Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan hingga dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jika kami masih sering terus melakukan hal-hal kesalahan dan dosa yang sama dalam keseharian kami. Kami masih sering menyakiti hati sesama kami. Kami masih sering melakukan perbuatan yang tidak senonoh di hadapan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau mengajar kami, di mana sebagai kami manusia yang lemah ini, untuk terus belajar dan bertobat dalam setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Bagi kita semua yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan yang menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, sambutlah berita anugerah dari Tuhan dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, marilah kita juga saling mengampuni dan saling hidup dalam damai. Damai Tuhan besertamu. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjumpai firman-Mu di balik kata-kata manusia yang penuh dengan kelemahan. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita diambil dari surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan yang berpegang kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita sering dimotivasi untuk banyak memberi. Memberi uang, memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian, dan sebagainya. Salah satu ayat Alkitab yang populer adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Memberi memang merupakan salah satu kebajikan Kristiani yang merupakan wujud dari kemurahan hati. Tetapi sama seperti kebajikan-kebajikan yang lain, saudara, memberi tidak selalu mudah dilakukan. Kita menemukan lebih banyak alasan untuk tidak memberi daripada alasan untuk memberi. Saya tidak kaya, saya tidak punya cukup waktu, kebutuhan saya sendiri masih banyak yang belum dipenuhi, adalah alasan-alasan yang paling umum. Dalam dunia yang semakin pandai berhitung ini, saudara, memberi tanpa pamrih terasa tidak masuk akal. Ada pepatah mengatakan, there is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau ada yang dikatakan gratis, lalu ada catatan terms and condition apply. Ada syarat-syaratnya. Maka ketika keluarga Akidiatio diberitakan akan memberikan 2 triliun untuk penanggulangan COVID-19 di Palembang, orang terkejut. Masa sih ada orang yang semurah hati seperti itu? Dan setelah menjadi polemik di media sosial, sebagian orang kagum, sebagian orang meragukan, ternyata uangnya memang tidak ada. Di zaman ini, orang kasih 2 triliun secara cuma-cuma, too good to be true. Tapi saya berharap, saudara, di gereja masih ada free lunch betulan. Terutama di masa pandemik seperti ini, di mana ada banyak orang kehilangan mata pencaharian. Saya menonton di televisi ada warung makan di Jawa Timur yang setiap hari menyediakan 100 porsi gratis untuk siapapun yang mau makan. Dipersilahkan mengambil, tidak perlu mengisi formulir, tidak perlu membuktikan bahwa dirinya miskin, siapapun silahkan. Dan karena itu rasanya tidak terlalu sulit bagi gereja seperti gereja kita ini untuk menyediakan makan siang gratis, katakanlah untuk 100 atau 200 orang. Tapi ada pemberian-pemberian yang memang sulit untuk dilakukan. Apa itu? Saya kira, saudara, pemberian yang paling sulit untuk diberikan adalah memberi ampun. Terutama memberi ampun kepada orang yang kita anggap tidak layak untuk diampuni. Mungkin karena kesalahannya terlalu fatal, mungkin karena orangnya tidak tahu diri, mungkin karena sudah berulang kali diberi ampun dan tetap saja melakukan kesalahan.
Tetapi justru pemberian kepada orang yang tidak layak diberi itulah jantung dari iman Kristen. Pemberian semacam itulah yang disebut kasih karunia atau anugerah. Dan anugerah Allah adalah pangkal keselamatan kita. Saudara, kalau Gresiana Polii dan Apriani Rahayu, pemenang medali emas Olimpiade Tokyo, mendapat banyak hadiah, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Selain 5 miliar hadiah resmi dari pemerintah pusat, ada yang memberi rumah, ada yang memberi tanah, apartemen, sapi, warung bakso, voucher ojol, ya, dan macam-macam hadiah. Banyak sekali jumlahnya. Dan saya kira tidak ada yang memprotes pemberian yang begitu banyak itu. Karena apa? Karena Gresiana dan Apriani memang layak untuk mendapatkannya. Karena prestasi mereka tidak tertandingi. Tidak ada atlet Indonesia yang lain yang mendapatkan medali emas di Tokyo. Tapi bagaimana kalau semua atlet yang ikut Olimpiade kemarin, baik yang menang maupun yang kalah, diberi hadiah yang sama? Pasti, saya yakin pasti akan banyak orang yang protes. Karena itu tidak masuk akal, itu tidak adil, dianggap tidak waras ya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Kalau atlet-atlet yang tidak mendapatkan medali diberi hadiah yang sama besarnya dengan hadiah Gresiana Apriani. Tetapi yang memberi adalah kekasih mereka sendiri. Para kekasih itu memberi bukan karena prestasi mereka, tetapi karena cinta mereka. Karena rasa kangen mereka. Karena keprihatinan mereka justru karena orang-orang yang mereka cintai itu belum mampu meraih prestasi. Kalau itu yang terjadi, layakkah diprotes? Saya kira tidak. Pemberian para kekasih kepada mereka yang gagal itu malah mengharukan, bukan? Nah, saudara ingat perumpamaan anak yang hilang di dalam Injil. Sikap sang bapa yang mengadakan pesta ketika anak bungsunya kembali setelah menghambur-hamburkan bagian warisannya untuk berfoya-foya, sungguh tidak mudah dimengerti. Tetapi itulah anugerah, pemberian kepada yang tidak layak diberi. Hanya jika dipahami dalam konteks kisah cinta, barulah anugerah itu menjadi masuk akal. Si pemberi memberikan hadiah kepada seseorang bukan karena jasa orang itu, bukan karena keunggulannya, tetapi karena si pemberi mencintainya. Saya kira itu sebabnya, saudara, disebut kasih karunia. Pemberian berdasarkan kasih. Yang menentukan bukan kondisi yang diberi, tetapi kasih sang pemberi. Dalam kisah anak yang hilang di dalam Injil, si anak sulung protes keras perlakuan bapaknya itu. Tapi dia tidak menyadari sebetulnya bahwa selama ini dia hidup nyaman di rumah orang tuanya itu semata-mata karena cinta yang sama dari sang bapa. Bukan karena kerja kerasnya, bukan karena prestasinya. Saudara-saudara sekalian, surat Titus mempermaklumkan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mungkin ada yang tidak nyaman dengan kata semua di sini. Mengapa semua? Apakah tidak sebaiknya ditambahi yang bertobat? Semua manusia yang bertobat lebih masuk akal. Atau semua manusia yang percaya lebih masuk akal. Atau semua manusia yang terpilih lebih masuk akal. Tapi tidak ada dalam surat Titus. Hanya disebut semua manusia. Gak adil rasanya. Reaksi tidak terima. Tuduhan tidak adil. Bukan hanya baru sekarang dinyatakan oleh orang-orang beragama.
Karena Yesus sendiri menghadapi reaksi yang seperti itu dari para pemuka agama. Pergaulan Yesus dengan orang-orang berdosa. Mudahnya Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni kepada orang-orang itu. Penghargaan Yesus terhadap iman orang-orang Samaria dan bangsa-bangsa asing. Semuanya itu menunjukkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Tetapi para pemimpin agama, imam-imam, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemuka umat pilihan, sama seperti si anak sulung dalam perumpamaan Yesus, tidak terima. Kalau Allah begitu mudah mengampuni dan menerima orang, maka status istimewa mereka sebagai umat pilihan menjadi terancam. Kalau semua orang dicintai Allah, mereka jadi tidak istimewa lagi dong. Saudara, itulah yang terjadi. Kalau pemberian Allah, kalau sikap Allah, kalau penyelamatan Allah itu dilepaskan dari konteks kisah cinta Allah. Cinta memang seringkali tidak masuk akal. Cinta itu kuat bagai maut, kata kitab Kidung Agung. Bukankah kita juga sering merasa maut tidak adil? Siapa mati duluan tidak sesuai dengan logika kita kadang-kadang. Begitupun cinta Allah kepada dunia ini. Inkarnasi Allah di dalam diri Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, semuanya itu sukar dipercaya karena tidak masuk logika kita. Tapi itulah cinta. Dan itulah dasar dari anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Saudara-saudara, surat Titus menggambarkan besarnya kapasitas anugerah Allah. Ia jauh lebih besar daripada kerelaan kita untuk menerima orang lain. Anugerah Allah jauh lebih besar daripada kebutuhan seluruh dunia. Maka anugerah itu sangat cukup untuk menyelamatkan semua manusia. Namun banyak yang belum menikmatinya. Bahkan banyak orang menunjukkan gejala-gejala kurang anugerah. Apa itu gejala kurang anugerah? Mudah tersulut, suka menghakimi, sulit menerima orang yang berbeda, arogan secara rohani, sukar mengampuni, dan pelit memberi. Itu gejala-gejala kurang anugerah. Yang jangan dikira hanya orang-orang ateis yang mengidap gejala kurang anugerah. Justru banyak orang yang sangat religius menunjukkan gejala-gejala itu. Sejak zaman Yesus sampai saat ini, pihak-pihak yang mempermaklumkan kemurahan Allah yang tidak terbatas dengan cara mengakui dan menghargai semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap tidak layak karena kurang beriman atau karena salah beriman, selalu menghadapi perlawanan sengit, bahkan kebencian justru dari kalangan yang sangat religius. Jadi meskipun anugerah itu tersedia berlimpah-limpah bagi semua orang, banyak yang belum menikmatinya. Dan dalam hal inilah saudara-saudara peran umat pilihan mesti dipahami. Ayat 12 dari surat Titus mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi kita. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 14 mengatakan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi umat pengikut Yesus, orang-orang yang percaya pada Yesus ini dipanggil bukan untuk membajak anugerah Allah untuk dinikmati sendiri. Bukan pula untuk bermegah karena status umat pilihan. Tetapi untuk menjalani hidup yang bebas,
dari gejala kurang anugerah. Supaya melalui sikap positif kita yang mengakui dan menghargai orang-orang yang berbeda tanpa menghakimi mereka, semakin banyak orang menikmati anugerah Allah yang tersedia berlimpah-limpah itu. Artinya semakin banyak orang dapat merasakan kebaikan kita, kebijaksanaan kita, keadilan kita, dan merasa terberkati oleh ibadah kita. Sama seperti orang banyak merasakan diampuni, dihargai, diterima, dan dibela oleh Yesus. Dan mengalami kelegaan rohani. Karena Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang mencintai mereka. Bukan hakim yang mengancam akan menghukum mereka dan menetapkan persyaratan-persyaratan bagi mereka untuk diselamatkan. Amin. Dengan apa kau ku balas segala kebaikanmu? Tak dapat ku mengerti dalamnya kasih-Mu yang terbaik di hidupku. Ku bawa padamu, jadikanku alatmu Bapa untuk menyenangkanmu. Ku berlindung Bapa, ku persembahkan padamu sebagai korban yang kudus dan berkenan padamu. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baru. Hanya ini doaku. Terima kasih Yesus. Juga neke jusing bencana kapal sukaane 주의 깊은 사랑을 이해할 수 없네. 내 삶의 가장 갇힌 겨 주님께 드리네. 나는 주님의 도구라니 주께서 언급하시니
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, mari kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh rahmat mulia, di mana pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami hendak mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 ya Tuhan, di seluruh dunia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, secara terkhusus untuk pemerintah kami, kepada presiden kami, kepada segenap jajaran-jajarannya. Kiranya Tuhan juga mau memberikan mereka kesehatan, perlindungan bagi setiap mereka yang bertugas untuk menangani kasus penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap program-program vaksinasi dimanapun yang sudah dilakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau ikut campur tangan agar setiap proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Kami teringat juga kepada umat-Mu warga negara Indonesia saat ini yang masih berisiko untuk keluar rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau melingkupi kami dengan hikmat-Mu untuk terus memakai alat perlindungan diri, alat-alat protokol kesehatan yang ada. Sehingga melalui dari kami pun juga dapat memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara terkhusus untuk gereja-Mu GKI Cinere di tempat ini. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk segenap pendeta, majelis yang bertugas, setiap komisi-komisi yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di gereja ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap program-program yang sudah kami rencanakan. Kiranya Tuhan juga mau ikut campur tangan, sehingga setiap program ini boleh dapat dinyatakan dengan baik. Tuhan kiranya menghendakinya. Kami juga teringat kepada pendeta kami, Pendeta Agus Wianto beserta dengan Bu Vena. Kiranya Tuhan juga mau memulihkan kondisi Bu Vena saat ini dalam setiap proses kemoterapinya. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta Agus Wianto yang Tuhan mau pakai untuk merawat Bu Vena. Tuhan memberikan kekuatan serta ketabahan bagi pendeta kami, Pendeta Agus Wianto beserta dengan Bu Vena. Kami juga bersyukur ketika kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Guntur Wibisono beserta dengan keluarga. Ya Tuhan, kiranya melalui kehidupan keluarga Pendeta Guntur yang Engkau pakai di tempat ini, hidupnya terus menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak lupa juga menyerahkan kepada saudari Penatua Elisa Bernike yang berproses menjadi calon pendeta hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan mau juga beserta dengan hamba-Mu, Penatua Elisa Bernike, sehingga setiap proses yang ia lalui, ia menapak jalan bersama dengan Tuhan. Kami teringat juga kepada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, melalui setiap pergumulan mereka yang sakit, yang terbaring lemah di rumah mereka maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga mau memulihkan kondisi mereka saat ini. Melalui setiap penanganan tenaga medis, obat-obatan yang dikonsumsi, cinta kasih keluarga yang merawat.
memberikan mereka topangan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sehingga mereka dapat berpulih dan dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga mau membawa pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-jemaat yang masih studi, yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akan COVID-19 ini ya Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang menunggu keturunan. Jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin karena COVID-19 ini juga ya Tuhan, dalam relasi keluarga mereka tidak harmonis lagi. Kiranya kami membawa setiap pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan mau ikut campur tangan untuk membantu mengatasi setiap pergumulan kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Dalam Tuhan, rancangan Tuhan adalah indah pada waktunya. Kami mau serahkan pokok-pokok doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukurnya dengan mengingat pada firman Tuhan dalam Mazmur 108 ayat 4 dan 5. Demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk menghaturkan persembahan ini di hadapan-Mu saat ini. Kiranya Engkau yang empunya segala berkat dan anugerah berkenan menyucikan, memberkatinya, serta memberikan hikmat surgawi bagi gereja kami untuk mempergunakannya dengan sebaik mungkin untuk pelayanan bagi jemaat-Mu dan umat-Mu, agar nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan
umbun kepada gunung, serindu awan kepada hujan. Kiranya hidup saudara terus dibanjiri kerinduan untuk hidup dalam persaudaraan. Jangan biarkan ilalang kebencian hidup di tengah benih persaudaraan Kristus. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.